Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Remi Jereva Sakti dari kelas TI 22A2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lingkungan basis data. Lingkungan basis data itu adalah merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakaian melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Di sini saya akan menjelaskan juga arsitektur basis data dibagi menjadi tiga, yaitu level eksternal, level konseptual, level internal. Pertama itu level eksternal itu adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini pengguna hanya bisa melihat struktur data sesuai keperluan sehingga pengguna bisa memiliki pandangan yang berbeda dari user lainnya. Dan level konseptual itu adalah level daripada administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antara data secara logis, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa view data. Demikian pula, pada saat perancangan database mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Yang ketiga itu level internal. Level internal adalah level di mana database secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, dan bit. Pada level ini didefinisikan sebagai alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data, dan ekspresi data. Nah, di sini ada juga data independen, yaitu physical data independence dan physical data independence. Sama dua sama anjir. Physical data yaitu konsep dari level-level tersebut nantinya akan menambah pengertian dari data independen. Data independen dibagi menjadi dua, yaitu physical data independen dan logic data independen. Oh, ini salah nih. Konsep data independen, prinsip data independen harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem karena beberapa faktor ini. Nah, karena DBA dapat mengubah isi serta lokasi dan perwujudan tanpa mengganggu program yang sudah ada. Yang kedua, karena pabrik atau agen atau software dapat memperkenalkan produk baru tanpa mengganggu program. Yang ketiganya, untuk memindahkan perkembangan program aplikasi. Yang keempat, karena memberikan fasilitas pengontrolan oleh DBA demi keamanan dan integrasi dengan memperhatikan perubahan kebutuhan pengguna. Ini komponen basis datanya ya, dibagi gini-gini. DBS Data Management System. Nah, pengertian DBS menurut para ahli adalah yang pertama S-Ater. DBS adalah software, hardware, firmware, dan prosedur yang memanajemen database. Yang kedua dari Gordon Sieveres, DBMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisasi sumber data dan pengertian DBS secara umum. Ialah sesuatu sistem perangkat lunak yang kemungkinan user data membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses data secara praktis dan efisien dengan DBS. User dapat mudah mengontrol dan memanipulasi data yang lainnya. Komponen DBS di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada file manager untuk mengelola ruangan dan disk dan struktur data. Yang kedua, database manager untuk menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data. Yang ketiga ada
query processor berfungsi menerjemahkan perintah dalam query liga ke perintah low level. Yang keempat adalah DML precompiler untuk mengkonversi perintah DML yang ditambah dalam sebuah program aplikasi dalam bahasa induk. Yang terakhir ada DDL compiler yang mengkonversi perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Sini ada fungsi DBS-nya, yaitu mempercepat akses data, memanipulasi data, menyediakan data dictionary, keamanan, dan integrasi data. Sini ada bahasa DBS, yaitu yang pertama ada data sublingue, terus dibagi lagi data manipulation lingue, data definition lingue, procedural DML, non-procedural. Model data merupakan kumpulan perangkat konseptual dan untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Sini ada model datanya, bisa dilihat sini agak buram ngambil dari Google. Model data file datar, yaitu kelemahan model data file datar. Yang pertama, flag datar tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direlasikan. Yang keduanya, sulit untuk mengatur data secara efisien dan menjamin akurasi. Yang ketiga, lokasi fisik file data harus diketahui. Yang keempatnya, program harus dikembangkan untuk mengatur data. Sini model data hierarki. Ya, ada publish, aktor, terus booker, title, inventory, order. Nah, model data hierarki, kelebihannya model data hierarki ini data dengan cepat dilakukan retrieve. Yang keduanya, integritas data dapat dilakukan pengaturan. Kelemahannya model data hierarki ini, pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data. Terus juga terjadi redundansi data. Ini model data jaringannya sama kayak tadi. Ya, model data jaringan ini kelebihannya data lebih cepat diakses, terus juga pengguna dapat mengakses data dimulai dari beberapa tabel. Sisanya ada kelemahan struktur basis data tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Ya udah, sisanya baca aja. Ya, ini nih struktur data relasional. Nah, kelebihan basis data relasional ini, data sangat cepat diakses, struktur basis data mudah dilakukan perubahan, data dipresentasikan secara logis. Dan terus juga data lebih akurat, mudah untuk mengimplementasi integritas data. Nah, model data relasional ini kelemahannya kelompok informasi atau tabel yang berbeda harus dilakukan joined untuk melakukan review data. Pengguna harus familiar dengan relasi antara tabel. Pengguna harus belajar SQL. Ini model data terhubung identitas ERD, model data terhubung antara identitas nih, bagi-bagi. Terus ada model data berorientasi objek. Kelebihannya yaitu programmer hanya dibutuhkan memahami konsep berorientasi objek untuk mengkombinasikan konsep berorientasi objek dengan storage basis data relation objek. Terus juga objek dapat dilakukan dengan sifat pewarisan dari objek lainnya. Secara teori mudah untuk mengatur objek.
Udah habis. Terima kasih. Arigato sumimasen. Nah, ini nih. Nah, udah selesai gua. Ini Dapat 10. udah selesai. Apa? Pencet yang kotak. Yang kotak. Kotak ini.